Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Iya pun. Kembali lagi bersama saya Oti Pratiwi di podcast Sudut Pandang. Suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama BNN Kabupaten Tanggamus. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber nih yang sudah berada di sebelah kanan saya. Mungkin sober penasaran nih, kali ini siapa sih yang akan diajak ngobrol nih oleh saya. Nah, daripada kita lama-lama, kita langsung kenalan aja ya Pak. Ya. Ya, boleh dong Pak kenalkan nama terus jabatannya nih kepada sobat bersinar nih yang menonton di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun, kenalkan nama saya Kastolani SPDI selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ma'ruf Margodadi. Terima kasih, itu nama yang. Oke, nah narasumber yang sudah berada di sebelah saya nih adalah Kepala MTS Al-Ma'ruf Margodadi ya Pak ya. Oke, jadi beberapa waktu ke depan nih kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Pak Kepala MTS Al-Ma'ruf Margodadi. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak, udah berapa lama sih Pak jadi kepala sekolah nih di MTS Al-Ma'ruf Margodadi? Saya menjabat dari tahun 2010 sampai saat ini. Oke, artinya sudah hampir 16 tahun ya Pak Iya, ya? hampir 16 tahun. Nah, selama 16 tahun itu tuh Pak menjadi kepala sekolah di MTS Al-Ma'ruf Margodadi. Menurut Bapak nih, gimana sih gambaran umum pelajar nih yang ada di MTS Al-Ma'ruf nih khususnya? Alhamdulillah dari saya semenjak belum ngajar juga ya, belum jadi kepala sekolah, saya ngajar itu dari tahun 96 ya, ngajar anak-anak di MTS. Kebetulan waktu itu saya membidangi di Mapel bahasa Arab. Ngajar di situ, alhamdulillah saya mengikuti jejak almarhum guru saya, beliau Pak Haji Nasruddin, alumni Gontor itu mengajarkan ilmu-ilmu pada saya terapkan kepada anak-anak saya. Alhamdulillah lumayan bagus, baik hasilnya. Kemudian di tahun berikutnya saya dikasih mandat jadi kepala sekolah ya, sampai saat ini. Kemudian disitulah saya selalu mengamati kondisi yang ada di sekolah dari kelas 7 sampai kelas 9, hampir setiap hari, bahkan di depan setiap hari saya salaman dengan anak-anak. Jadi hampir tahu persis anak-anak seperti apa, apa itu tahu. Apalagi ditambah berikut ketika setiap bulan ada rapat koordinasi bulanan, itu guru-guru selalu melaporkan ada kejadian apapun itu dilaporkan ke saya. Jadi hampir saya tahu persis semuanya yang ada di sekolah madrasah Al-Ma'ruf ini itu Mbak. Oke, nah kan selama 16 tahun nih Pak menjabat, terus kan seperti sudah banyak nih laporan atau kejadian-kejadian yang ada di sekolah ini. Pernah nggak sih Pak ada kejadian atau kasus penyalahgunaan narkotika yang menimpa nih salah satu murid MTS Al-Ma'ruf Margodadi? Baik, yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba itu dulu pernah terjadi satu kali tahun 2011 kalau nggak salah. Itu ada anak pindahan. Ada anak pindahan baru berapa hari itu nggak taunya anak itu udah dicari sama pihak amanan. Pas kebetulan aja kok ngambilnya di MTS. Itu yang menjadi penyesalan bagi kami. Sebenarnya kami ingin bina anak tersebut waktu itu. Terus habis kejadian itu anak itu dikembalikan ke orang tuanya. Nah, sampai saat ini alhamdulillah belum pernah terjadi dan masih baik-baik saja.
Kalau mungkin ada ya sifatnya saling membuli itu hal yang wajar, tapi yang kecil-kecil, Mbak. Ya. Kalau yang seperti itu yang terkasus penyalahan narkotika, narkoba, alhamdulillah sampai hari ini aman gitu. Dan mudah-mudahan berikutnya Seterusnya seperti aman itu. ya Pak ya. Iya. Nah, berkaca dari kejadian yang pernah terjadi nih Pak di MTS Almarhum Margodadi, ada nggak sih Pak kebijakan nih yang dikeluarkan oleh MTS Almarhum Margodadi untuk membentengi nih para siswa-siswinya agar terhindar nih dari penyalahgunaan narkotika? Ada di antaranya kita membentengi dari bidang agama. Nah, kebetulan di MTS itu ada beberapa mata pelajaran yang semuanya agama itu, diantaranya ada Al-Quran hadis, ada fikih, ada mapel akidah akhlak, ada SKI, ada bahasa Arab. Nah, di antara mapel-mapel itu kan ada yang kaitannya dengan masalah itu tadi. Ya. Nah, dengan itu disampaikan ke anak-anak materi tersebut, seperti contoh di Al-Quran itu kan ada innamal khamru wal maisiru wal ansobu, itu kan minuman keras, judi, hammer itu haram kan. Jadi anak-anak jadi tahu, oh ini dilarang oleh agama. Itu diantaranya kita membentengi anak-anak dari mata pelajaran itu selalu kita sampaikan. Kemudian ditambah dengan setiap hari Jumat itu ada doa bersama. Kadang guru BK juga menyampaikan, guru waka kesiswaan, yang sering guru agama, bidang agama. Terus kadang kita kalau kepingin lagi kita ngundang dari Polsek Sumberjo untuk menyampaikan tentang ya kenakalan remaja, masalah lalu lintas dan penyalahgunaan narkoba. Itu kita mereka disuruh jadi pembina, suruh menyampaikan hal-hal yang bersifat seperti itu, sifatnya untuk mencegah kepada anak-anak didik kita supaya dijauhkan dari hal-hal tersebut gitu. Oke, itu kan artinya untuk menanggulangi permasalahan narkotika ini sebenarnya MTS itu tidak bisa berdiri sendiri ya Pak ya? Tidak bisa. Nah, mengingat BNN nih Pak, BNN ini kan sebagai leading sector nih, lembaga yang menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika. Menurut Bapak nih, seberapa penting sih peran BNN itu dalam menangani permasalahan narkotika khususnya di lingkungan sekolah? Menurut saya peran BNN itu sangat penting bagi kami sifatnya yang di MTS Almarhum ya, karena dulu sebelum kemarin kami MUU dengan BNN itu dulu seperti beliau Bu Susan, Pak Iskan pernah ke sini ya, itu memberikan motivasi kepada kami, terus sampai membentuk kader anti narkoba. Nah itu terus kita lanjutkan ke jenjang-jenjang berikutnya, itu manfaat sekali. Terus kita pernah juga diundang ya sosialisasi kalau nggak salah di gedung di Gisting, gedung apa itu. Nah kita ikut di sana, itu bahkan bukan hanya lembaga seperti pendidikan, dari masyarakat. Berarti kan peran BNN ini di wilayah Tanggamu itu sangat dibutuhkan dan bagus sekali. Nah itu perlu maka dilanjutkan di mana-mana lah, bukan hanya di MTS Almarhum dan di mana. Itu saya kira karena itu diantaranya kan bisa nanti untuk mencegah, mengurangi, kalau bisa malah memutus jaringan-jaringan yang tidak bagus itu. Nah Pak, tadi kan mengingat nih, kata Bapak tuh sangat penting nih peran BNN. Udah ada belum sih Pak kolaborasi atau sinergi nih antara MTS Almarhum Margodadi dengan BNN Kabupaten Tanggamus? Berarti saya katakan ya, kita sekarang udah MOU, tapi baru ini mau berjalan. Baru berjalan ya Pak Kalau ya? tahun kemarin walaupun belum MOU, kita udah komunikasi, udah berjalan. Bahkan kita sudah punya kader-kader yang bisa memberikan motivasi ke adik-adik kelasnya supaya tidak menyalahkan narkotika itu. Nah, kader-kader itu tuh dari kelas berapa Pak? Dulu dari kelas 8. Dari kelas 8. Dan setiap tahun selalu dibentuk ya Pak ya? Makanya di tahun ini kita kepingin mengawali lagi untuk berlanjut
ke jenjang berikutnya, Oke. supaya ke depan ya kita menjagalah generasi kita supaya apa ya, generasi kita ke depan lebih baik yang apa yang disampaikan oleh negara itu kayak ingin menjadi Indonesia emas kan, seperti itu Indonesia kira-kira Emas ya. 2045. Iya, kira-kira kan seperti itu nantinya. Iya. Nah, mengingat tadi permasalahan narkotika nih Pak, khususnya yang menyerang kalangan remaja ini kan Iya. sangat semakin berbahaya ya Pak ya. Iya. Menurut Bapak apa sih tantangannya nih? Tantangannya yang dirasakan oleh Bapak selaku kepala sekolah atau oleh selaku masyarakat nih dalam masalah narkotika ini, apa nih tantangannya dalam menanggulanginya nih Pak, agar nggak biar remaja-remaja ini nggak terjangkit gitu. Oh, iya. Kalau tantangan memang besar sekali sih, makanya kita harus siap dulu. Artinya kalau peribahasa kan mengatakan siap payung sebelum hujan kan ya Mbak ya, Sedia payung sebelum hujan. seperti itu. Jadi kita harus ya mengadakan misalnya penyuluhan, edukasi yang berkelanjutan, kemudian membentuk kader anti narkoba tadi, kemudian kalau bisa makan bersih dari narkoba itu. Nah, kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu yang nanti sifatnya mungkin berapa bulan satu kali. Jadi kita mengingatkan kepada anak-anak atau masyarakat itu supaya selalu ingat, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, dilarang oleh agama, dilarang oleh negara kan seperti itu. Nah tadi Pak, masalah penyalahgunaan narkotika ini khususnya di kalangan pelajar nih Pak, Iya. apalagi di tingkat SMP nih, semakin hari itu semakin memprihatinkan Pak. Iya. Beberapa waktu yang lalu nih kita sempat menangani nih Pak, permasalahan narkotika di SMP, salah satu SMP yang ada di Kabupaten Tanggamus, dan itu tuh ternyata penyebarannya sudah sangat memprihatinkan, bisa kita sebut kejadian luar biasa Pak, karena dia sudah menyerang lebih nih Pak dari 20 siswa SMP tersebut. Nah, sebagai kepala sekolah nih Pak, apa sih Pak komitmen nih dari MTS Al Ma'ruf Margodadi dalam mendukung program P4GN khususnya yang ada di Kabupaten Tanggamus? Ya, komitmen kami ke depan itu tadi kita akan kerjasama dengan BNN. Nah, kita nanti saling memotivasi, diantaranya tadi nanti kita adakan penyuluhan kepada anak-anak didik kita, kemudian nanti itu bisa harus berkelanjutan supaya apa ya, anak-anak kita selalu ingat. Kemudian yang kedua tadi membentuk kader, kemudian kalau bisa memutus jaringan tersebut, dan kemudian supaya bersih dari narkoba. Nah, sebelum kita tutup nih Pak, Iya. ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini, Bapak boleh dong sampaikan nih pesan-pesan atau wejangan-wejangan nih kepada sobat bersinar yang menonton di rumah agar terhindar nih dari penyalahgunaan narkotika. Baik, pesan terakhir sobat bersinar, saya selaku kepala MTS Al Ma'ruf ya ingin berpesan pada Anda semua, baik masyarakat maupun pelajar dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Tanggamus, ayo jauhi narkoba ya. Kita ingat bahwa hal tersebut adalah larangan baik oleh agama maupun negara, dan itu akan merusak. Siapa yang memakai pasti akan merusak dan bisa ketagihan. Maka mumpung hal itu belum terjadi, ayo kita jauhi. Itu saja pesannya. Oke, tuh. Untuk sobat bersinar yang menonton di rumah, jauhi narkoba karena nggak ada untungnya ya Pak ya. Nggak ada untungnya. Nah, sekalian saya mau iklan boleh Pak? Boleh. Nah, kalau kalian sudah terlanjur jebur ke dalam penyalahgunaan narkotika, BNN Kabupaten Tanggamus menyediakan layanan rehabilitasi nih Pak. Iya. Jadi buat kalian yang ingin pulih nih dari penyalahgunaan narkotika,
bisa rehabilitasi di BNN, karena rehabilitasi di BNN itu ada 3 nih jaminannya. Yang pertama gratis, Gratis yang ya. kedua tidak dipidana, dan yang ketiga identitasnya dirahasiakan. Kalau bisa jangan sampai direhabilitasi ya. Iya, kalau bisa Kalau nggak usah bisa ketemu, nggak nggak usah usah. ketemu orang-orang BNN Iya. di kantor ya Pak ya. Iya. Oke, nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol kita sudah sampai di penghujung nih Pak. Iya, iya. Terima kasih ya Pak atas waktunya dan atas informasi yang dibagikan Ya, kepada Sobat Bersinar. sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Semoga bermanfaat buat yang nonton dan buat kita semua. Amin. Saya Oti Pratiwi selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Sudut Pandang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.